Oke, halo, selamat berjumpa kembali dalam video yang kedua untuk mata kuliah Matematika Bisnis. Dalam materi kali ini, saya akan membahas tentang beberapa hal yang akan berkaitan tentang materi lanjut dari algebra itu sendiri, yaitu tentang pecahan. Jadi sebenarnya dalam materi ini yang akan menjadi materi utama kita adalah menggambar grafik fungsi linear. Tetapi sebelum masuk ke materi tersebut, kita harus mampu menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan dalam persamaan linear itu sendiri. Jadi untuk mempermudah, saya akan memberikan slide. Oke, seperti yang dilihat pada slide ini adalah poin A dan poin B. Ini adalah contoh sederhana dari sebuah penyederhanaan konsep matematik, sedangkan C, D, dan E ini kita akan menggabungkan antara angka dengan variabel-variabel. Oke, untuk yang pertama seperti biasa dalam penyederhanaan sebuah pecahan, kita akan membuat sebuah pecahan itu ingat bukan ke dalam bentuk desimal, tetapi tetap dalam bentuk pecahan, tetapi bentuk yang paling sederhana. Dalam bahasa simpelnya adalah supaya pecahan tersebut tidak bisa dibagi kembali. Oke, contoh misalkan ada 14 bagi 21. Nah, bagi yang mungkin tidak bisa langsung menemukan titik kunci penyederhanaan, bisa diraba-raba dulu, yaitu mulai dari mencoba dibagi 2, mencoba dibagi 3, dan seterusnya. Oke, dalam contoh ini misalkan 14 per 21, kalau misalkan dibagi sama-sama dengan 2, maka 14 bisa dibagi 2, tetapi 21 tidak bisa dibagi 2. Begitu juga misalkan dengan 3, kita coba 14 tidak bisa dibagi 3, dan 21 bisa dibagi 3, tetapi sayangnya 14 tidak bisa dibagi. Nah, kita cari satu buah bilangan yang bisa membagi keduanya, bisa membagi habis keduanya, ya, tidak menghasilkan nilai desimal. Nah, dalam hal ini menjadi pembaginya yaitu 7, jadi 14 bagi 7 sama dengan 2, dan 21 bagi 7 sama dengan 3. Nah, artinya hasil dari penyederhanaan dari 14 bagi 21 ini adalah 3 per 2. Oke, selanjutnya di sini 48 dibagi 60. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini 48 bisa dibagi 2, 60 pun bisa dibagi 2. Nah, ini kalau misalkan mahasiswa mampu menaksir kira-kira berapa pembagi terbesarnya, itu lebih bagus. Misalkan langsung dibagi 12, sama-sama bagi 12, maka akan menemukan hasil yang paling sederhana. Tetapi kalau yang mungkin belum bisa mengira-ngira, bisa mencobanya mulai dari pembagi yang terkecil, yaitu bagi 2 dulu. Misalkan 48 bagi 2, 60 bagi 2. Terus jadi dibagi sampai kemudian sudah tidak bisa dibagi kembali. Maka nanti juga akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 4 per 6. Cuman masalahnya adalah kalau yang bisa mampu menaksir langsung ke bilangan 12, maka akan menemukan hasilnya lebih cepat, sedangkan yang bertahap tadi mulai 2 bagi 2, bagi 3, atau bagi dan seterusnya, maka prosesnya yang akan ditempuh itu lebih panjang. Oke, mungkin untuk materi yang ini mungkin tidak mampu dipahami sebagian besar. Nah, sekarang kita masuk ke yang mengandung variabel. Oke, di sini ada yang poin C, yaitu yang 2x dibagi 3x Y. Nah, ingat di dalam pelajaran-pelajaran dulu waktu masih sekolah menengah, sering diajarkan tentang bagaimana kita menyilang atau mencoret mencoret variabel-variabel yang sama, baik itu pembilang ataupun penyebut. Ingat, proses coret itu berlaku apabila di atas maupun di bawah itu adalah perkalian. Tetapi kalau ada penjumlahan, seperti misalkan contoh nanti akan saya bahas dalam soal berikutnya, seperti nanti ada di slide saya tampilkan, itu tidak bisa dicoret, melainkan harus disederhanakan kembali dengan cara yang lain. Nah, kalau misalkan ini 2x, artinya ini 2 kali x. Nah, misalkan 3xy, berarti 3 kali x kali y. 3 kali x kali y. Nah, sekarang mana yang sama antara yang atas dengan yang bawah, yaitu x. Kita coret x, sisanya adalah 2y, dan yang atas hanya sisanya y, 2 saja, yaitu maksud saya sisanya adalah 3y, maka yang di atas hanya sisa 2 saja, sehingga penyederhanaannya menjadi 2 per 3y. Oke, untuk lebih jelas saya akan membahas yang lain. Saya langsung mempraktikannya di Word. Nah, di sini bisa dilihat, misalkan di sini ada contoh yang tadi juga yang saya tampilkan. Misalkan ada kasus seperti ini, 3A, 6A plus 3B. Nah, kalau dengan konsep coret tadi,
Nah, misalkan A dicoret dengan A, nah ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini perkalian, sedangkan yang bawah ini ada unsur penjumlahannya. Ingat, kalau ada mengandung unsur penjumlahan atau pengurangan, maka proses yang tadi itu tidak bisa ditempuh. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah, di sini saya tunjukkan. Nah, caranya kita membuat penyederhanaan dulu. Nah, ini kita buat, nah ini kira-kira kita pisahkan dulu ya. Ini kebetulan ini 3, 6 ada 3 juga, jadi memiliki faktor yang sama ya. Jadi 3 bisa dibagi, bisa kita buatkan seperti ini. Nah, kita pisahkan kembali. Nah, ini gimana supaya jadi perkalian ya. Nah, ini, oke, saya rubah 3, 6 kurung. Nah, tadi kan 6, jadi kita rubah berarti di sini 2 ya, supaya tetap 6. Nah, ini kita hilangkan. Rubah dulu sebelum bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini kan nilai yang pertama dengan yang bawah ini sama. Itu 3A. Nah, ini juga kalau dikalikan 3 kali 2A berarti 6A, 3 kali B berarti jadi 3B. Nah, ini sama. Nah, inilah yang kemudian bisa kita coret. Nah, yang 3 ini, karena ini sudah mengandung perkalian, ada 3A dengan 3 kali yang di dalam kurung ini. Nah, kenapa kok ini? Nah, ini posisinya di dalam kurung, jadi boleh kita mencoret yang di luar kurung. Asal yang di dalam kurung tidak boleh dicoret. Nah, sehingga hasil akhirnya kalau dari masalah 3A per 6A plus 3B ini, kita hilangkan 3, nah hasilnya adalah A plus 2A dibagi 2A plus B. Oke, ini adalah contoh untuk yang pertama tadi. Kita masuk ke slide yang berikutnya. Oke, slide yang berikutnya yaitu tentang masih lanjutan yang tadi. Nah, cuman sekarang itu bagaimana kita mencoba menyelesaikan sebuah persamaan. Nah, kita membuat menjadi bentuk umum dari sebuah persamaan linear. Jadi artinya tidak lagi bentuknya pecahan-pecahan seperti ini, bentuknya pembagian-pembagian seperti ini. Nah, seperti yang ada dalam contoh yang ini, oke, 6x plus 1 sama dengan 10x min 9. Nah, yang seperti ini, nah ini bisa dilihat beberapa tahap, cuman saya akan memberikan penjelasan dengan tipe yang simple atau dengan tipe-tipe yang dengan trik-trik tertentu. Oke, yang pertama yang akan dilakukan adalah memindahkan ruas. Nah, ini dalam matematika itu tidak ada istilah pindah ruas, cuma dalam trik itu ada istilah pindah ruas. Oke, jadi kita mengikuti X yang memiliki koefisien X paling lebih besar, yaitu 10 ya, lebih 10 lebih besar dari 6, maka 6-nya pindah ke kanan, jadi yang tadinya positif jadi pindah jadi negatif, jadi 10x min 6x, sisanya adalah 4x. Nah, ini juga sama ya. Nah, yang satu ini kita pindahkan dulu, yang 9. Yang min 9 ini karena X ada di kanan, maka selain X itu harus pindah. Maka min 9 pindah ke kiri, jadi plus, maka 9 ditambah 1. 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, sisanya adalah 10 sama dengan 4X. Nah, 4X ini dari mana tadi? Dari 10X dikurangi 6X. Nah, setelah ini, lalu kemudian seperti biasa, di sini dibagi dengan 4 kedua belah ruas, yaitu X-nya dibagi, maksudnya yang ini 4X bagi 4, 10 bagi 4. Ini konsep matematiknya, tapi dalam bahasa triknya, jadi 10 bisa langsung yang ini pindah ruas, ini karena ini perkalian, pindahnya jadi kembali, maka jadi 4 ke 10 bagi 4. Jadi nilai X itu adalah 10 bagi 4. Nah, bisa juga disederhanakan dengan cara yang tadi, dengan tahap ini, yaitu 10 bagi 2 sama dengan 5, 4 pun bagi 2 sama dengan 2. Jadi sisanya adalah 5 per 2. Nah, ada lagi lanjutannya, misalkan kalau mau dirubah dalam bentuk bilangan pecahan. 5 bagi 2, berapa pasnya? Yaitu sama dengan 2. Sisanya ada 1, sisanya adalah 1 per 2. Jadi bilangan pecahan campuran yang menjadi 2, 1 per 2. Nah, ini juga pernah dipelajari dulu waktu di SMP ataupun SMA. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan. Mungkin saya langsung praktek saja. Di Word ini juga saya sudah menyiapkan beberapa soal yang mungkin di sana juga dibahas. Oke, kayak misalkan ada kasus seperti ini. Nah, misalkan di sini ini soal yang nomor B tadi. Nah, untuk yang masalah yang seperti ini, cara mengerjakannya yang pertama kita kalikan dulu. Apabila ada yang seperti ini, kita kalikan. Ingat, kalau di luar kurung dengan yang di dalam kurung, artinya yang di luar kurung ini kita kalikan dengan yang di dalam.
Artinya 3 kali X sama dengan 3X. Nah, 3 kali min 1 sama dengan min 3. Kemudian seperti biasa, di sini juga plus ya. Nah, 2 kali 2X sama dengan 4X. Dan 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, dengan 2. Nah, di sini kita tulis dulu sama dengan 4. Nah, lalu kemudian seperti biasa, ingat yang memiliki jenis yang sama, yaitu variabelnya sama dan pangkat variabelnya pun sama. Jadi ingat kalau X dengan X ini artinya sejenis. Tapi kalau X dengan X kuadrat berarti itu tidak sejenis. Nah, kalau yang sejenis ini bisa kita jumlahkan atau bisa dikurangi. Jadi 3X dengan 4X ini menjadi 7X. Nah, sedangkan min 3 plus 2 ini sama dengan min 1, dan yang sebelah kanan masih tetap sama dengan 4. Nah, ke berikutnya, nah sekarang karena X yang di kiri, maka selain X yang di kiri itu kita pindahkan ya. Pindahkan dulu sebelumnya, setelah pertama adalah min 1, min 1 pindah luas ke kanan jadi 4 plus 1. 4 plus 1 ini sama dengan akhirnya ini menjadi 7X sama dengan 5. Nah, seperti biasa tadi yang saya bahas tadi, sisanya selain X harus pindah. Nah, ini karena 7X ini adalah koefisien, pindahnya jadi pembagi. Jadi 5 bagi 7. Nah, ini kalaupun misalkan ini tidak bisa disederhanakan, berarti ya diam cukup sampai di sini saja. Atau bisa dirubah dalam bentuk pecahan desimal, tergantung kebutuhan nanti ya. Kalau dalam praktik biasanya nanti dalam pengukuran yang sebenarnya kita akan merubahnya dalam bentuk pecahan desimal. Oke, ini mungkin ada beberapa poin B tadi. Nah, sekarang kita bagaimana kalau misalkan ada soal yang tadi contoh nomor D. Contoh nomor D tadi, yaitu bentuknya pecahannya masih ada beberapa yang memang bentuknya pembagian. Oke, seperti yang saya bahas di sini. Nah, untuk yang di sini dalam bahasa simpelnya itu kita melakukan perkalian silang, yaitu 9 kali ini dan ini kali 7. Oke, saya tulis dulu 9. 9 dikali dengan yang sisi lainnya ya. Nah, 9. Oke, seperti ini. Lalu kemudian berikutnya 7 dikali dengan sisi yang lainnya. Nah, ini. Oke, mungkin lebih sulit. X plus 2. Oke. Nah, setelah ini lalu kemudian seperti biasa kita akan melakukan perkalian, yaitu 2 kali atau 9 kali 2X sama dengan 18X, 9 kali 1 sama dengan 9. Berikutnya 7 kali X sama dengan 7X, dan berikutnya 7 kali 2 sama dengan 14. Nah, jadi tadi sebenarnya X itu bisa dipindahkan ke kanan ataupun ke kiri, tetapi untuk mempermudah supaya tidak menemukan nilai X negatif, maka silakan mengikuti X yang memiliki koefisien lebih besar. Maka 18X dikurangi 7X. Nah, karena X di kiri, maka yang lain di kanan. Ini sisanya 14. 9, ingat pindah luas jadi 9. Oke, nah 8 jadi ini sama dengan 11X, dan sebelah kanan ini jadi 5. Nah, seperti biasa tadi, untuk kemudian dilanjutkan sama dengan 5 per 11. Ini juga tidak bisa disederhanakan, maka kita bisa menyelesaikan proses penyelesaian menentukan nilai X ini sampai dengan X sama dengan 5 per 11. Oke, nah jadi untuk pembahasan kali ini bisa kita cukupkan sampai di sini saja. Nanti mungkin kita bisa melanjutkan dalam sesi-sesi berikutnya, yaitu dalam materi berikutnya kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi linear. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.